Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Rowan. Kita akan melanjutkan video pembelajaran kita mengenai bilangan pecahan. Kali ini kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nanti kakak bagi berdasarkan jenis bilangannya ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi pembahasannya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa ya. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan biasa ini ya, adik-adik harus paham dulu bahwa untuk penjumlahan dan pengurangan yang pertama kalian lakukan adalah harus menyamakan angka penyebutnya ya. Nah, untuk menyamakan angka penyebutnya itu bisa dilakukan dengan sistem kali silang ya, atau dengan nanti sistem KPK. Oke, biar mudah memahaminya, perhatikan contoh yang kakak sampaikan berikut. Misalkan yang pertama 2/3 ditambah 1/4. Nah, kalau ada model soal begini adik-adik, kita akan melakukan dengan cara kali silang ya. Nah, jadi 3 sama 4 ini kita kalikan ya. Kemudian nanti 4 kali 2 kita kalikan, 3 kali ke 1 kita kalikan juga. Maka 3 kali 4 itu kan 12 ya. Jadi itu langsung sudah penyebutnya 12. Nah, gitu. Kemudian 4 dikali 2 8 ya, ditambah 3 kali 1 3. Nah, maka 8 tambah 3 kan 11 per penyebutnya 12. Nah, jadi jawabannya ini adik-adik ya. Itu contoh yang pertama ya. Kita contoh yang kedua. Misalkan 2 ditambah 3/4. Nah, adik-adik, bagaimana kalau model kayak gini? Nah, artinya ini sebenarnya bisa kita langsung jawab seperti ini aja, langsung 2/3/4. Itu sebenarnya udah selesai begitu. Nah, kalian harus tahu dasar cara menyelesaikan itu kayak gimana gitu. Jangan langsung tiba-tiba begini. Emang jawabannya nanti seperti ini, tinggal digabung saja kalau cara langsung nih ya. Nah, tapi kalau cara yang sebenarnya adalah, perhatikan. Jadi 2 itu adalah 2/1. 2 itu kan bilangan bulat ya, dijadikan pecahan biasa menjadi 2/1 ditambah 3/4 sama dengan, baru kita kali silang kayak tadi lagi, 4 kali 1 atau 1 kali 4, 4 kalikan ke 2, 1 kalikan ke 3. Penyepernya bawahnya 1 kali 4 4 ya, 4 kali 8 kemudian ditambah 1 kali 3 3, jadi sama dengan 11/4. Nah, ini harus dirubah jadi pecahan campuran. Ayo, masih ingat gak caranya? Penyebutnya 4 kali berapa supaya dekat 11? Kalau 4 kali 2 8, 4 kali 3 12 kelebihan, berarti 4 kali 2 8. 8 tambah berapa supaya 11? Tambah 3. Jadi jawabannya 2, 3/4. Sama kan tuh yang tadi secara langsung ya. Oke, itu contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga ya. Misalkan 2/5 ditambah 3. Nah, kebalikannya. Sebenarnya sama aja, kamu bisa langsung jawab seperti ini adik-adik. Nah, boleh langsung seperti itu ya. Tapi kalian tetap harus tahu caranya. Jadi sama seperti tadi caranya, yaitu 2/5 ditambah 3-nya jadi pecahan berarti 3/1 ya. Kita kali silangkan, 5 kali 1 5 gitu ya, 1 ke 2 kalikan, kemudian 5 ke 3.
maka pernya kita buat 5 kali 1 5, 1 kali 2 2, tambah 5 kali 3 15. Berarti kan 2 tambah 15 17 ya, per 5. Nah pecahannya harus jadi campuran, ini 5 tetap. 5 kali berapa dekat 17? 5 kali 4 20, kelebihan 5 kali 3 15. Oke, 5 kali 3 15, supaya 17 tambah berapa? Tambah 2. Nah jawabannya jadi segini, 32 per 5. Nah sekarang misalkan pengurangan, contoh yang keempat. Misalkan soalnya adalah 3/4 dikurang 1/2. Nah sama seperti tadi adik caranya, ini kita kali silang, kita bikin per dulu. Nah 4 kali 2 kan 8 ya, kemudian 2 ke 3 6 dikurang 4 kali 1 4, jadi sama dengan 6 kurang 4 berapa? 2 per 8. Sederhanakan adik-adik, dibagi 2, bagi 2 1, 8 bagi 2 4, maka hasilnya adalah 1/4 ya. Misalkan lagi 3 dikurang 1/6. Nah kalau ini adik-adik tidak bisa langsung dijawab 3 1/6 ya, ini salah kalau kayak gini. Itu hanya berlaku untuk penjumlahan ya. Kalau pengurangan harus dirubah jadi pecahan biasa semua. Jadi 3 itu jadi 3/1 dikurang 1/6, baru kita kali silang per 1 kali 6 6 ya, 6 kali 3 18, 1 kali ini kurang ya, 18 kurang 1 kali 1 1, jadi 17/6. Kita jadikan pecahan campuran biar sederhana. 6 kali berapa supaya 17? 6 kali 3 18, kelebihan berarti 6 kali 2 ya 12. 12 tambah berapa supaya 17? 5. Jawabannya 25/6. Misalkan lagi satu lagi deh contohnya. Misalkan nomor 6 nya adalah 14/3 dikurang 2. Nah sama seperti tadi, 14/3 dikurang 2 nya jadi 2/1. Kita kalikan, baru bikin per 3 kali 1 3, 1 kali 14 14 dikurang dulu ya, 3 kali 2 6. Nah 14 dikurang 6 berapa adik? 8/3. Sederhanakan jadikan pecahan campuran, penyebutnya tetap 3. 3 kali berapa yang dekat dengan 8? 3 kali 3 9, kelebihan berarti 3 kali 2 ya. 3 kali 2 6. 6 tambah berapa supaya 8? Tambah 2. Nah ini jawabannya 2/3. Nah itu cara penjumlahan dan pengurangan dalam bilangan pecahan biasa ya adik-adik ya. Selanjutnya kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran. Nah untuk caranya itu pecahan campuran bisa dengan semua dirubah menjadi pecahan biasa dulu ya, baru nanti ditemukan hasilnya, atau langsung saja nanti yang bilangan bulat atau bilangan pokoknya kita jumlahkan dulu, atau dan nanti baru pecahan biasanya kita hitung. Oke, biar memahaminya begini, kita langsung contoh saja. Jadi contoh yang pertama, misalkan soalnya adalah 2 1/2 ditambah 3 2/5. Nah adik-adik,
Yang kita lakukan biasanya harus menjadi pecahan biasa ya. 2 kali 2 4 tambah 1 jadi 5, maka menjadi 5/2 ditambah 5 kali 3 15 tambah 2 17, maka menjadi 17/5. Nah, baru kita lakukan dengan kali silang. Maka penyebutnya berapa? 2 kali 5 10, 5 kali 5 25 ditambah 2 kali 17 34. Berarti 25 tambah 34 berarti 59/10. Jadikan pecahan campurannya berarti penyebutnya 10 kali, supaya dekat 59 berarti 50 ya, sisanya 9. Nah, ini kalau dirubah dengan pecahan biasa dirubahnya. Nah, kalau tanpa merubah pecahan biasa boleh seperti ini adik-adik. Misalkan kakak tulis lagi soalnya dulu ya. Jadi gini adik-adik, jadi yang 2 sama 3 nya kita kumpulkan, jadi yang ini dengan yang ini kita jadikan satu kurungan ya, kemudian tambah, nah yang 1/2 dengan 2/5 juga kita jadikan satu kurungan ya, maka hasilnya berapa ini? 2 tambah 3 5 ya. Terus yang ini pecahannya kita kali silang ya, kayak tadi sama, berarti penyebutnya adalah 10 ya. 5 kali 1 5 tambah 2 kali 2 4 sama dengan 5 plus 9/10 langsung ya, jadi 5 9/10. Di hasilnya sama ya adik-adik ya. Jadi boleh menggunakan sistem seperti itu ya. Jadi yang menurut adik-adik agak mudah menghitungnya yang mana silahkan gunakan. Oke, ini contoh yang penjumlahan ya. Nah, kalau yang pengurangan bagaimana? Oke, misalkan pengurangan ya, soalnya adalah misalkan 3 2/5 dikurang 1/2. Kita rubah dengan menjadi pecahan biasa semua dulu ya. Ini kalikan 15, 5 kali 15 tambah 2 berarti 17/5 ya, dikurang sama ini kalikan 2 kali 1 2 ya, tambah 1 jadi 3/2. Nah, samakan penyebutnya, kita kali silang berarti penyebutnya 10 ya. 2 kali 17 berarti 34 dikurang 5 kali 13 15. Oke, kemudian penyebut tetap 10. 34 kurang 15 berapa adik? 19 ya. Kemudian penyebutnya tetap 10 kali berapa? 19 bisanya 1. 10 kali 1 10 tambah berapa supaya 19 tambah 9 jadi 19/10. Nah, bagaimana misalkan dengan cara mengumpulkan bilangan pokoknya? Oke, misalkan saya tulis lagi. Nah, kita kumpulkan bilangan pokoknya atau bilangan bulatnya ya, tambah ya karena penggabungan kurungan, jadi 2/5 dikurang 1/2 ya. Jadi yang 3 kurang 1 titik ininya ya dikumpulkan jadi 1 ya, berarti sama dengan 3 kurang 1 2 ya. Nah, ini 2/5 dikurang 1/2 kali silang. Nah, berarti penyebutnya adalah 10. 2 kali 2 4, kemudian 5 kali 1 5 menjadi 2
min 1 nih adik-adik tuh. Kenapa dikurang 5 itu adalah min 1. Nah, yang bilangan 2 ini kita rubah menjadi bilangan pecahan ya. 2/1 ditambah min 1/10. Samakan penyebutnya dengan cara kali silang boleh ya. Dikali silang berarti kan bawahnya 10 tetap 2 kali 10 20, 1 kali 1 min 1 berarti menjadi 19/10 atau 1 10 9/10 ya, sama saja tuh jawabannya, jadi sama saja. Nah, demikian tadi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran ya. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan penyebut desimal yang harus kalian perhatikan adalah posisi koma ya. Posisi koma harus sama, sejajar ya, jangan tidak sejajar. Oke, perhatikan contohnya, perhatikan ya. Misalkan yang pertama dulu kakak berikan 0,245 ditambah 10,04. Nah, adik, posisi komanya pertama berbeda ya. Yang 0,245 itu 3 angka belakang koma, sedangkan 10,04 itu 2 angka di belakang koma. Posisinya harus kita samakan ya, biar cara mudah melihatnya begini, perhatikan. Jadi 0,245 kemudian 10,04. Nah, posisi komanya harus sama, lihat ya. Posisi komanya harus sejajar ya, jangan tidak sejajar. Ini kan 3 angka ya. Nah, ini kan kita bisa yang 0,4 ini kita tambahkan 0 boleh ya, biar 3 angka, nggak masalah ya kalau ditambah 0 karena hanya untuk menyamakan saja. Ya udah, tinggal kita jumlahkan saja ya. Kita tinggal jumlahkan saja, berarti 5 tambah 0 5, 4 tambah 4 8, 2 tambah 0 2, 0 tambah 0. Nah, ini masukkannya 1 ke bawah, jadi jawabannya 10,285. Nah, begini adik ya, jadi harus sejajar komanya. Misalkan lagi contoh yang kedua, 0,015 ditambah 12,72. Nah, sama seperti tadi ya, 0,015 12 komanya sejajar ya, 72. Tambahkan 0 aja 1, dah biar sama, 3 digit, 3 angka di belakang koma. Kita jumlahkan 5, 1 tambah 2 3, 0 tambah 7 7, komanya turun, 0 tambah 2 2, 1, jadi 12,735. Nah, ini jawabannya. Jadi bagaimana kalau pengurangan pada pecahan desimal ya? Oke, kita lihat contohnya. Misalkan 0,8 dikurang 0,21. Nah, sama kita susun ke bawah juga ya adik. 0,8 0, sejajar ya komanya ya, 21. Nah, pinjam 0 yang 0,8 tuh gitu ya. Nah, ngitungnya gimana ya? Seperti biasa, adik ngitungnya seperti biasa ya. Pinjam kalau nggak bisa 0 kan dikode 1 nggak bisa, kita pinjam ke 8 ya.
pinjam 1, jadi berapa ini nolnya? Jadi 10 ya. Ini jadi sisa 7 karena dipinjam. Maka 10 kurang 1 kan jadi 9 ya. Kemudian 7 kurang 2 jadi 5, koma turun 0 kurang 0 ya 0. Jadi jawabannya adalah 0,59 nih ya. Lagi misalkan yang nomor 4-nya, contohnya misalkan 18,1 dikurang 1,047. Nah, kita susun dulu ke bawah. 1,047. Nah, pinjam 0 ada ini kan ada 3 digit ya, berarti kita pinjam 2 juga sini. Nah, gitu. Oke. Pengurangannya gimana nih? Ayo, 0 pinjam ke 0 nggak bisa, pinjam sini berarti ya. Jadi ini habis sisa 0, ini jadi 10 pinjam lagi sisa 9, ini jadi 10. Nah, gitu ya. Banyak pengurangannya, harus lancar adik biar mudah menghitung. 10 kurang 7 kan 3, 9 kurang 4 5, 0 kurang 0 ya 0 ya, komanya turun, 8 kurang 1 7, satunya turun, jadi 17,053. Nah, ini dia adik cara penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal. Oke, bisa dipahami ya. Kita sudah 3 nih, ada penjumlahan pengurangan pada pecahan biasa, penjumlahan pengurangan pada campuran, penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal. Nah, itu semua namanya pecahan yang sejenis ya. Kalau persen bagaimana Kak? Sama saja. Kalau persen ya hasilnya nanti hitungnya pakai persen ya. Kalau pakai per mil hitungnya pakai per mil. Sama saja. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan pecahan yang tidak sejenis, artinya tidak sama pecahannya. Misalkan pecahan biasa dengan desimal, atau pecahan biasa dengan campuran, pecahan campuran dengan desimal. Jadi tidak sejenis pokoknya ya. Oke, sekarang perhatikan. Untuk penjumlahan dan pengurangan pada pecahan yang tidak sejenis agar mempermudah perhitungan, nah ubahlah pecahan pada soal itu. Jadi kamu ubah pada pecahan pada soal itu menjadi pecahan yang sejenis. Misalkan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, ubah kedua yang pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Atau boleh juga jadi duanya menjadi pecahan desimal juga boleh. Oke, biar paham gini aja. Perhatikan contoh yang kakak berikan. Contoh yang pertama misalkan 5/8 ditambah 2/3. Nah, ini kan tidak sejenis adik ya. Yang 5/8 pecahan biasa, yang 2/3 pecahan campuran ya. Langkah pertama ya kita merubahnya di pecahan biasa semua biar mudah. 5/8 ditambah 2/3, ini kan 3 kali 2 6, 6 tambah 2 8, berarti 8/3 ya. Nah, maka selanjutnya kayak awal tadi pecahan sejenis tadi yang pecahan biasa, ini kita kali silang saja ya. 8 kali 3 24 ya. Kemudian 3 kali 5 15, 8 kali 8 64. Kita jumlahkan 15 tambah 64 79/24. Nah, sederhanakan jadi pecahan campuran 24. Nah, 24 kali berapa yang dekat 79? Misalnya dikali dengan 3 ya adik-adik. Nah, karena 24 kali 3 itu 72 ya. 24 kali 3 72, supaya 79 berarti tambahnya berapa?
72 tambah berapa supaya 9, 72 tambah berapa supaya 79 tambah 7. Nah misalkan dengan cara begini juga boleh adik-adik. Kakak tulis lagi ya di sini ya. 5/8 ditambah 22/3 itu, jadi kita pisahkan begini. Jadi 2 yang ini kita taruh depan, jadi tinggal 5/8 ditambah 2/3. Nah seperti ini juga boleh ya, 2-nya kita pisahkan ya. Nah berarti 8 kali 3 berapa? 24. 5 kali 3 15, kemudian 8 kali 2 16. Jadi sama dengan 2 tambah penyebutnya tetap 24, 15 tambah 16 berapa? 31 ya. Kemudian 2 ditambah ini 31 lebih besar dari penyebutnya, berarti harus kita rubah jadi pecahan campuran dulu. 24 kali 1 24 supaya jadi 3 tambah 7, berarti jadi 2, jadi 2 tambah 1 3 ya, 3 7/24. Ini langsung dihitung boleh, nggak masalah ya, itu langsung dihitung. 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah sama adik-adik jawabannya tuh ya. Tuh cara kalau pecahan biasa ketemu pecahan campuran ya. Memang sering harus dilatih adik-adik ya, tidak semudah ini untuk memahaminya. Oke, kita ambil contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan 4/5 ditambah 0,8. Nah adik-adik, ini soalnya tentang pencampuran bertemu dengan desimal nih. Bagaimana caranya? Boleh semuanya dijadikan pecahan biasa, boleh juga dijadikan pecahan desimal. Menurut adik-adik enaknya bagaimana? Oke, kakak jelasin satu-satu ya. Jadi misalkan ini semua kakak rubah jadi pecahan apa? Desimal. Nah 24/5 jadi desimal gimana? Nah jadi yang 4/5, 2-nya ini taruh begini ya, 2 koma. Nah 4/5 itu berapa? 4, ini sudah kakak jelaskan di video sebelumnya ya, supaya mudahnya kita taruh 0 pinjem karena penyebutnya 5. 40 bagi 5 berapa? 8. Ya udah, berarti jawabannya 2,8 pecahan desimalnya untuk 2/5 ya. Ini ada di video kakak yang sebelumnya, jadi kalian bisa lihat ya. Nah tinggal tambah 0,8 tuh, jadi lebih mudah kan ya. Oke, 2,8 ditambah 0,8 jadi berapa? Kayak tadi boleh menghitungnya ya. Jadi 2,8 ditambah 0,8 16, 8 tambah 8 16 tambah 1 jadi 3, taruh komanya ya, sama 3,6. Nah itu ya, jadi jawabannya 3,6. Nah kalau dengan merubahnya jadi pecahan biasa bagaimana? Oke, misalkan kita merubah jadi pecahan biasa, berarti kan ini 5 kali 2 10, 10 tambah 4 14, berarti 14/5. Nah 0,8 satu angka di belakang koma berarti 10 ya, berarti 8/10. Nah ada nggak yang bisa kita sederhanakan? Ada ya, 8 sama 10 itu bisa kita sederhanakan. Kita bagi 2, berapa? Bagi 2 4, bagi 2 5. Tuh jadi 4/5 jadinya pecahannya. Di 14/5 ditambah 4/5. Tuh sama penyebutnya sudah, ya udah tinggal kita hitung pembilangnya. 14 tambah 4 berarti 18/5. Atau ini berapa kalau pecahan campurannya? Ini 5 tetap, 5 kali berapa deket 18? 3, 15.
Jadi 3 kali 5 15, 15 tambah berapa supaya 18 tambah 3. Nah, jadi 3 per 5 ya. Jadi untuk menyelesaikan pecahan yang tidak sejenis itu pokoknya harus menyamakan jenisnya dulu, terserah mau jadi pecahan biasa, desimal ya. Oke, kakak kasih contoh lagi ya, misalkan 3,48 dikurang 1/2 per 5. Nah, desimal ketemu pecahan campuran cuma dikurang ya adik ya. Oke, kita rubah dengan jadi pecahan desimal semua. Ini tetap 3,48. Nah, 1/2 per 5 berapa adik? Satunya tulis koma gitu ya. 2 per 5 ini ya, kamu pinjam 0 karena penyebutnya 5, jadi 20 bagi 5 bisa kan ya? Berarti 4, maka 1,4. Kalian kurangkan saja itu berapa? 3,48 1,4 komanya sejajar, taruh 0 tambah plus 8 kurang ya. Nah, 8 kurang 0 8, 4 kurang 4 0, 3,1 2. Jadi jawabannya 2,08 ya. Kalau semuanya kita jadikan pecahan biasa boleh. Kalau kita jadikan pecahan campuran bisa nggak nih adik semua? Bisa ya, kayaknya bisa nih. Coba kita lihat. 348 per 100. Nah, gitu bisa adik. Nah, 48 sama 100 ini bisa sederhana nggak? Sama-sama dibagi berapa nih kalau kita sederhanakan? Kita bagi 2, 24 per 50. Masih bisa nggak? Sederhana lagi. Bisa masih. 24 bagi 2, 12, 25. Nah, sudah nggak bisa lagi ya. Jadi 312 per 25. Nah, berarti 312 per 25 kita kurang dengan 12 per 5 ya. Kita kumpulkan yang 3 sama 1-nya ya, kemudian yang 12 per 25 kita kumpulkan juga. Nah, agak panjang kan jadinya ya. 3 kurang 1 2 ya. Kemudian ini, nah lalu besar kita sistem KPK nih adik-adik. Ini kan 25, 5 bisa nggak jadi 25? Bisa. Dikali berapa? Kali 5. Karena penyebutnya dikali 5 maka pembilangnya kita kali 5. Yang ini tidak berubah ya, tetap tidak berubah. Kemudian 12 per 25 dikurang 2 kali 5 10, 5 kali 5 25 ya, sama dengan berarti 12 kurang 10 2 per 25. Nah ya, jadi pecahan campurannya adalah 2 per 5. Pecahan campurannya 2 per 5, pecahan desimalnya adalah 2,08. Jadi ini 2 dibagi 25 itu hasilnya adalah 0,8 adik, 0,08. Silahkan ada dicoba sendiri ya. 2 dibagi 25 itu adalah 0,08 ya. Oke, jadi intinya bahwa untuk pecahan yang tidak sejenis adalah dengan menyamakan bentuknya dulu, menyamakan jenisnya dulu ya. Yang lainnya juga sama, misalkan dalam bentuk persen ya, itu juga sama ya. Misalkan contoh yang keempat ya kakak buat ya, misalkan 25% ditambah 3/4. Menurut adik-adik enaknya jadi pecahan apa gitu ya. Kalau pecahan desimal bisa 25% itu kan 25 per 100 ya, atau 0,25. Nah, kalau sering latihan jadi cepat adik-adik. 3/4 berapa? 0,75. Nah, kalau sering latihan jadi mudah. Jadi 0,25 ditambah
0,5 ya 1,00 atau 1 saja gitu ya. Nah, jadi pecahan biasa semua boleh 25/100. Ini sederhanakan dulu, jadi enggak terlalu besar ngitungnya, sama-sama dibagi 25 bagi 25 1/4. Nah berarti tinggal 1/4 ditambah 3/4. Penyebutnya sudah sama ya, berarti 4, 1 tambah 3 4, 4 bagi 4 1, sama kan? Nah jadi jawabannya seperti itu ya. Intinya dalam menghitung pecahan jenis pokoknya harus samakan jenisnya yang mau digunakan apa ya, pecahan desimal, pecahan biasa, pecahan campuran, boleh kok ya. Oke, nah itu untuk cara-cara penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran. Sekarang kakak kasih satu contoh soal cerita ya, biar sedikit ada gambaran tentang soal cerita. Di sini kakak punya soal ya, jadi ada soal cerita yang seperti ini adik. Paman sedang memanen mangga sebanyak 1/4 kuintal, kemudian keesokan harinya memanen sebanyak 0,5 kuintal. Berapa kuintal mangga yang dipanen paman seluruhnya? Nah, kalau kalian perhatikan di sana panennya berapa kali? 2 kali ya. Panen pertama adalah 1/4 kuintal. Panen yang kedua adalah 0,5 kuintal ya. Nah yang ditanya adalah berapa kuintal mangga yang dipanen paman seluruhnya. Kalau seluruhnya itu apa adik-adik artinya? Kalau ditanya seluruhnya, yaitu di jumlah ya. Berarti kan 1/4 ditambah 0,5. Nah bagaimana tuh ngitungnya? Boleh jadi pecahan biasa semua ya. Jadi 1/4 ditambah 0,5 itu 5/10. 5/10 kita sederhanakan ya, bisa ya, sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 5 ya. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Oke, nah, tinggal kali silang aja. 4 kali 2, 2 kali 1, 4 kali 1, 4 kali 2 8 ya adik ya. Kemudian 2 kali 1-nya 2 ditambah 4 kali 1-nya 4, berarti sama dengan 6/8. Nah ini bisa sederhana nggak adik? Bisa dong, sama-sama kita bagi 2 ya. 3/4, satuannya tetap kuintal. Jadi kesimpulannya panen paman seluruhnya adalah 3/4 kuintal. Nah demikian adik-adik untuk pembahasan kita di video kali ini tentang penjumlahan dan pengurangan ya. Jangan lupa kalian harus sering berlatih ya, kalau ingin benar-benar bisa dalam matematika. Intinya adalah sering-sering berlatih. Ayo semangat dong kita berlatih matematika ya, karena ini dasar-dasar perhitungan matematika yang akan kalian gunakan nanti, nggak hanya di SD saja ya, di kelas 6 saja, di SMP, di SMA nanti digunakan semua ya. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian dari kakak. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.